Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan channel Kemalaya Pas Pensiunan Rempong. Kali ini kita ngomong-ngomong lagi tentang info kesehatan, yaitu mengenai COVID lagi nih ya. Berhubung anakku masih isolasi mandiri, tetapi kondisinya udah membaik, Uli udah membaik kondisinya, penciumannya udah kembali normal, makan juga udah, dan Sarah juga udah membaik. Suaminya juga udah nggak pernah panas lagi, batuknya juga udah jauh berkurang ya. Jadi mereka sekarang lagi menunggu untuk PCR yang kedua atau untuk memastikan bahwa negatif. Tapi sebenarnya dari Kemenkes untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri itu kalau udah 2 minggu udah sembuh, udah 2 minggu nggak perlu ini lagi, nggak perlu di swab lagi. Kalau udah sehat gitu nggak perlu di swab lagi karena dianggap virusnya udah nggak ada ya. Jadi kan diperkirakan umur virus COVID itu 2 minggu. Tapi kalau misalnya dirawat di rumah sakit, belum banyak perubahan atau masih sakit, dicek ya. Jadi perlu dicek PCR-nya mungkin berulang-ulang ya. Tapi kalau misalnya udah enak, udah sehat, apalagi untuk pasien-pasien isolasi mandiri dianggap itu udah negatif. Jadi udah setelah 2 minggu udah gitu. Dan itu dari Kemenkes ya. Sekarang aku akan berbicara mengenai apa yang dimonitor. Itu kan dibilang yang apa aja yang dimonitor untuk pasien isolasi mandiri, yaitu antara lain adalah saturasi oksigen. Teman-teman yang bertanya saturasi oksigen itu apa sih gitu ya. Saturasi oksigen itu adalah kadar oksigen di dalam darah kita. Jadi normalnya berapa? Normalnya 95 sampai 100%. Itu dari kadar normalnya ya. Dan kenapa pada orang COVID saturasi oksigen itu bisa turun? Karena yang diserang oleh COVID itu adalah paru-paru. Jadi paru-parunya itu terjadi inflamasi, terjadi peradangan. Kalau di ronsen itu kelihatan seperti berkabut. Itu disebut bronchopneumonia ya. Jadi pneumonia atau radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Dalam hal ini adalah infeksi virus ya. Bagaimana membedakan dengan infeksi bakteri? Biasanya itu disertai dengan pemeriksaan lab juga ya. Jadi kalau misalnya pada virus biasanya leukositnya, saudara putihnya normal atau menurun. Pada infeksi bakteri biasanya leukositnya meningkat ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui saturasi oksigen? Pemeriksaan saturasi oksigen itu ada 2 macam, yaitu AGD, analisa gas darah, dan juga memakai oximeter. Kalau analisa gas darah itu dilakukan di rumah sakit untuk pasien-pasien dirawat, karena itu darahnya diambil, yang diambil itu darah arteri ya. Kalau kita biasanya cek darah itu diambil adalah darah vena ya. Jadi kalau apa bedanya darah vena dengan darah arteri? Pembuluhnya bedanya apa? Jadi kalau pada darah arteri kita periksa pembuluhnya dulu. Kalau ada kayak kita periksa nadi sini ya. Kalau itu berdenyut berarti itu adalah arteri ya. Jadi di darah kita ini biasanya sejalan itu ada 3, 2 vena, 1 arteri. Sejalur. Tapi biasanya untuk mengambil darah arteri bukan yang di sini, biasanya tuh di tempat yang di siku. Kalau pada anak-anak biasanya di lipat paha. Dan mengambil darah arteri tidak semudah mengambil darah vena. Jadi lebih susah ya, dan juga itu berdenyut. Jadi kalau nggak hati-hati darahnya bisa muncrat cut sesuai dengan denyut jantung ya. Jadi yang mana yang lebih akurat, pemeriksaan darah, analisa gas darah atau dengan oximetri? Jadi dengan pemeriksaan
saturasi oksigen dengan memakai alat oximetry. Bedanya katanya cuman sekitar 2%. Jadi kalau AGD sangat akurat karena memang darahnya diambil dan diperiksa. Kalau dengan oximetry itu dipasang di jari, mungkin jari telunjuk, biasanya sih jari telunjuk. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, mungkin lagi mengunjungi pasien atau mungkin di film-film kelihatan pasiennya dirawat tuh ada alat yang nempel di jari. Itu adalah salah satunya itu adalah untuk mengukur saturasi. Jadi pulse ya, jadi nadi kelihatan di situ dan juga saturasi oksigennya kelihatan di situ. Jadi katanya kemungkinan ralatnya cuma 2% ya. Jadi kalau misalnya itu misalnya angkanya kedapatan berapa, misalnya 97, jadi kemungkinan 2% di atas itu atau 2% di bawah situ. Jadi walaupun misalnya ada ralatnya seperti itu, tapi itu tetap juga sangat membantu, apalagi itu untuk pasien-pasien yang tidak dirawat di rumah sakit, dan alatnya juga nggak terlalu mahal ya. Ini contohnya aku punya, ini punyanya Uli. Ini ya, ini namanya oximetry, dipasangnya di jari. Jadi ini jarinya dimasukkan sini, kemudian kita on kan, di kelihatan itu ada sinarnya. Nih kelihatan nggak sih ya? Nah, kita on kan, nanti akan keluar angkanya ya. Itu ada 2 angka, yang satu 98, yang satu 87 ya. Ya, 98 sama 87. Itu berarti saturasi oksigen aku 98 dan denyut nadinya 87 ya. Jadi kalau kita hitung di sini denyut nadi itu 87. Saturasi oksigen yang rendah merupakan indikasi pasien harus dirawat, apalagi kalau disertai dengan sesek ya. Biasanya dengan saturasi oksigen yang rendah itu akan muncul gejala-gejala lain, terutama sesek nafas ya. Jadi kenapa pada pasien COVID itu oksigennya menurun? Kita bilang tadi karena terjadi infeksi di paru-paru. Jadi alveolus kan ini bronchus ya, cabang-cabang paru-paru, bronchiolus bercabang lagi, yang paling ujung itu adalah alveolus. Alveolus itu seperti balon kecil-kecil ya, lubang kecil-kecil. Disitulah terjadinya pertukaran oksigen yang kita hirup dengan darah. Jadi masuknya di situ ya, di alveolus itu. Nah, kalau misalnya pada infeksi, alveolus itu bisa berisi infiltrat atau mungkin cairan atau pus. Pokoknya itu bukan udara kosong, artinya tidak bisa bekerja lah. Tidak terjadi penyerapan oksigen di situ. Nah, makanya kadar oksigen darah kita jadi berkurang karena penyerapan oksigennya tidak sempurna. Ya, jadi karena alveolusnya terganggu, proses penyerapan oksigennya jadi terganggu. Gitu kira-kira ya. Jadi sebenarnya aku lihat ya dari monitor anakku, ternyata itu cepat sekali sampai di paru-paru ya. Jadi misalnya infeksi baru disadari demam hari ini, malam ini demam, atau pagi-pagi itu demam, menyadari itu, menduga itu ada infeksi COVID. Kemudian siangnya di ronsen dan itu memang PCR-nya positif COVID, dan itu paru-parunya udah kena ya. Jadi cepat sekali. Jadi bersamaan dengan infeksi virus itu, sepertinya target organ dari virus COVID itu memang paru-paru. Jadi dia langsung ke paru-paru. Kalau hidung, tenggorokan itu cuman jalan masuknya aja, dan dia bercokolnya di paru-paru, di di alveolus tadi. Jadi fungsi paru-paru kita jadi terganggu, penyerapan oksigen jadi terganggu. Apa efeknya kalau penyerapan oksigen jadi terganggu?
sel-sel tubuh kita tidak bisa bekerja dengan sempurna, metabolisme terganggu, semuanya terganggu. Jadi oksigen itu kan penting sekali untuk metabolisme tubuh, untuk pembakaran terjadi dalam sel itu butuh oksigen. Jadi kerjasama antara oksigen dengan makanan menghasilkan energi seperti itulah. Jadi oksigen itulah BBM-nya, bahan bakarnya. Jadi oksigen. Kalau oksigennya nggak ada atau sedikit, maka metabolisme tidak terjadi. Jadi orangnya bisa pusing, orangnya bisa nggak sadar, orangnya bisa sesek. Jadi apa tandanya saturasi itu rendah? Orangnya bisa sesek, bisa keringat dingin, bisa lemas, bisa pusing, bisa stres. Jadi orang yang kadar oksigennya berkurang itu bisa seperti ngaco, bimbung, dan begitulah kira-kira ya. Jadi kalau misalnya kita dalam satu ruangan, kemudian orangnya rame, kemudian oksigennya nggak masuk, bisa dibayangkan itu jadinya sesek ya. Dan kadar oksigen yang sangat rendah dalam darah bisa menimbulkan kematian. Oke teman-teman, seperti itulah kira-kira ya yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Oke, jadi oh ya, kembali ke alat ini. Ini kalau misalnya teman-teman atau saudara ada yang isolasi mandiri, sebaiknya punya ini. Namanya oximetri. Oximetri artinya mengukur kadar oksigen ya. Dan ini mereknya macam-macam dan harganya juga macam-macam. Dari yang mahal sampai yang murah. Apakah yang murah itu tidak akurat? Ya belum tentu juga. Ya, mungkin kenapa dia bisa murah? Ya aku juga nggak bisa jawab kenapa dia bisa murah. Mungkin memang dekat datangnya, pabriknya dekat. Dan ini namanya alatnya oximeter ya. Aku salah sebut terus oximetri. Kalau oximetri itu cara misalnya dosimetri, cara menghitung dosis ya. Jadi ilmunya gitu. Kalau oximeter itu alatnya ya, dosimeter, oximeter, manometer dan sebagainya. Oke. Ini kita pasang jarinya, kita masukkan ke dalam. Tapi kok kayaknya kurang fokus ya. Ini kita on kan. Jadi untuk memastikan akurasi yang pas ya kita menunggu sampai 1-2 menit ya, baru kita lihat angkanya. Ini angkanya ya, saturasi oksigen aku 96, pulsnya 77 sampai 80. Jadi saturasi oksigen aku masih normal ya, di atas 95. Yang penting angkanya antara 95 sampai 100. Jadi jangan di bawah 95. Oke, nadinya. Jadi kalau aku lagi ngomong tuh nadinya naik ya. Kalau aku diem nadinya turun. Itu nadi itu denyut jantung per menit. Oke, coba kita matiin. Nih masih tercatat ya. Walaupun udah kita matiin, angkanya tuh masih bisa dibaca. Tapi kalau misalnya ini kita lepaskan, jari kita lepaskan, nah dia hilang loh. Katanya nih finger out ya. Oke, ini merek yang ada yang kita punya. Jadi apa ini Mixio ya, tapi aku maksudnya bukan endorse merek ini, terserah teman-teman aja. Ini Uli kayaknya beli di marketplace ya, jadi bisa dibeli secara online.
Ini memang sangat membantu sekali. Kalau teman-teman tanya apa merek yang recommended, aku nggak tahu terus terang. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga kita sehat selalu, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau komen silahkan ya teman-teman. Jangan ragu-ragu. Selagi kita bisa jawab, selagi kita bisa membantu, tentu kita akan laksanakan. Oke teman-teman, semoga COVID cepat berlalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.